Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 angkatan 36 kelas pemerintahan Kabupaten Tanah Tidung, Provinsi Kalimantan Utara, akan memaparkan slide tentang manajemen ASN, terlebih khusus manajemen P3K, yang dimana anggotanya Farida SPDI sebagai ketua kelompok, Abdul Wahab SIP, Anita Dewi Eskep, Dr. Suryazari, Dr. Gigi Irwanto, Heri Setiawan SE, Muhammad Stefan Idatullah SH, Muhammad Afizan SKM, Rizky Latif SPD. Kedudukan ASN berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN itu pegawai ASN terbagi menjadi dua. Yang pertama PNS, yang kedua adalah P3K. Pengertian P3K adalah warga negara Indonesia yang memenuhi persyaratan tertentu yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintah. Tujuan dari P3K adalah pengelolaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk menghasilkan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dasar hukum P3K sebagai ASN, yang pertama, diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN dan turunannya pada PP 11 Tahun 2017. Yang kedua, PP Nomor 49 Tahun 2018 tentang manajemen P3K dan Peraturan BKN tentang petunjuk teknis pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Kedudukan P3K sebagai ASN meliputi yang pertama, menduduki jabatan pemerintahan, kedua, jabatan ASN yang dapat diisi, CF dan CPT Madya dan utama tertentu, ketiga, diangkat dengan perjanjian kerja sesuai kebutuhan instansi, keempat, memiliki NIP secara nasional, 5, melaksanakan tugas pemerintahan, 6, usia paling rendah 20 tahun dan paling tinggi setahun sebelum batas usia pensiun, ketujuh, masa kerja paling singkat 1 tahun, 8, gaji berdasarkan perundang-undangan, ke-9, perlindungan JHT, CKK, CKM, dan bantuan hukum. Kemudian, manajemen P3K meliputi 1. Penetapan kebutuhan, 2. Pengadaan, 3. Penilaian kinerja, 4. Penggajian dan tunjangan, 5. Pengembangan kompetensi, 6. Pemberian penghargaan, 7. Disiplin, 8. Pemutusan hubungan perjanjian, 9. Perlindungan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan persyaratan P3K jabatan fungsional. Pertama, usia minimal 20 tahun dan maksimal 1 tahun sebelum batas usia tertentu pada jabatan yang akan dilamar. Kedua, tidak pernah dipidana dengan pidana penjara. Ketiga, tidak pernah diberhentikan dengan hormat, tidak atas permintaan sendiri, atau tidak dengan hormat sebagai PNS, P3K, prajurit TNI, anggota Polri, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta. Keempat, tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis. Kelima, memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan. Keenam, memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikasi keahlian tertentu yang masih berlaku dari lembaga profesi yang berwenang untuk jabatan yang mempersyaratkan. Ketujuh, sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar. Dan yang terakhir, persyaratan lain sesuai kebutuhan jabatan yang ditetapkan oleh PPK. Baik, selanjutnya seleksi P3K jabatan fungsional. Seleksi P3K itu terbagi menjadi 3 tahapan. 2 tahapan sesuai pasal 19 sampai 21 itu seleksi administrasi, seleksi kompetensi. Untuk seleksi kompetensi itu ada 3, yaitu manajerial, sosiokultural, serta teknis. Untuk seleksi kompetensi teknis itu sesuai pasal 22 ada 2, yaitu seleksi kompetensi untuk jabatan yang menyaratkan sertifikasi profesi. Yang kedua, seleksi kompetensi untuk jabatan yang belum mensyaratkan sertifikasi profesi. Tahapan seleksi yang ketiga yaitu wawancara sesuai pasal 25. Ada 2 bagian untuk menilai integritas dan moralitas serta sebagai bahan penetapan hasil seleksi.
Baik, sekarang kita masuk di masa hubungan perjanjian kerja P3K, yang dimana ada 3 poin penting di sini. Yang pertama, masa hubungan perjanjian kerja, kemudian ada dasar perpanjangan hubungan perjanjian kerja. Setelah itu ada ketentuan khusus perpanjangan hubungan perjanjian kerja. Masa hubungan perjanjian kerja paling singkat 1 tahun dan dapat diperpanjang. Dan kemudian ada tolak ukur dasar perpanjangan hubungan perjanjian kerja, di mana poin pertama ada pencapaian kinerja, poin kedua kesesuaian kompetensi, dan ketiga kebutuhan instansi. Kemudian setelah mendapat persetujuan pejabat pembina kepegawaian, ada ketentuan khusus perpanjangan hubungan perjanjian kerja, yang dimana di sini ada perpanjangan bagi jabatan pimpinan tinggi yang berasal dari kalangan non-PNS mendapat persetujuan pejabat pembina kepegawaian dan berkoordinasi dengan KASN. Poin yang kedua, perpanjangan bagi P3K yang menduduki jabatan pimpinan tinggi utama dan jabatan pimpinan tinggi madya tertentu paling lama 5 tahun. Pemutusan hubungan kerja P3K. Pemutusan hubungan kerja P3K dibagi 3. Yang pertama, pemutusan hubungan perjanjian kerja dengan hormat. Dikarenakan jangka waktu perjanjian kerja berakhir, termasuk mencapai batas usia tertentu sesuai jabatan. Yang kedua, karena meninggal dunia. Selanjutnya, karena atas permintaan sendiri. Yang keempat, karena perampingan organisasi atau kebijakan pemerintah yang mengakibatkan pengurangan P3K. Yang terakhir, tidak cakap jasmani dan atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan kewajiban sesuai perjanjian kerja yang disepakati. Selanjutnya, pemutusan hubungan perjanjian kerja dengan hormat tidak atas permintaan sendiri. Dikarenakan dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, dengan pidana penjara paling singkat 2 tahun dan dilakukan dengan tidak berencana. Yang kedua, melakukan pelanggaran disiplin P3K tingkat berat. Yang ketiga, tidak memenuhi target kinerja yang telah disepakati. Selanjutnya, pemutusan hubungan perjanjian kerja tidak dengan hormat. Yang pertama, karena penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang 1945. Yang kedua, dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap karena kejahatan jabatan atau yang ada hubungannya dengan jabatan dan atau pidana umum. Selanjutnya, menjadi anggota dan atau pengurus partai politik. Yang terakhir, dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap dengan pidana penjara paling singkat 2 tahun dan atau lebih dan dilakukan dengan berencana. Hak PNS terdiri dari cuti, gaji, tunjangan, perlindungan, pengembangan kompetensi, serta jaminan pensiun dan hari tua. Sedangkan untuk hak P3K yaitu cuti, gaji, tunjangan, perlindungan, dan pengembangan kompetensi. Terima kasih. Demikian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Latsar 36 jaya 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 luar biasa.